Selamat malam, sahabat GPIB yang dikasihi Kristus. Jumpa lagi dengan program Night Call. Malam ini bersama saya, Yones Niko, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Bojonggede, Kabupaten Bogor. Sebelum kita merehat lelah, jadi malam, mari kita bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita, surat Galatia, pasal 4, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, pimpin hati, jiwa, pikiran kami saat kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan, agar kami mampu memahami kebenaran firman Tuhan ini, bahkan juga kami dimampukan untuk mau melakukannya dalam kehidupan kami setiap waktu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Surat Galatia pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20 saya bacakan. Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi bukan dengan maksud yang baik. Karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha dalam hal-hal yang baik setiap waktu. Bukan hanya bila aku ada bersama dengan kamu. Anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus terbentuk di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada bersamamu pada saat ini, dan dapat mengubah nada bicaraku, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Kristus, setiap orang punya alasan dalam melakukan tindakan, dalam melakukan aktivitas apapun itu. Pasti ada dasarnya, ada alasannya, ada motivasinya. Entah ketika bicara untuk hal yang bicara pribadi, ke kelompok, untuk hal yang umum, atau alasan-alasan lainnya. Malam ini, Paulus mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Ada orang-orang yang mengajar, ada orang-orang yang melayani di jemaat Galatia dengan alasan tertentu, dengan motivasi-motivasi tertentu. Mereka hendak mengembalikan lagi ajaran, aliran Yudaisme tradisional dan menerapkannya kepada umat percaya, kepada orang-orang Kristen, Yahudi khususnya yang ada di Galatia. Pelayanan mereka sungguh sangat luar biasa. Wajah penuh keramahan, wajah penuh kasih, suara lemah lembut. Dengan gaya seperti itu ternyata banyak umat yang tertarik dan akhirnya mengikuti ajaran mereka. Banyak orang yang tergoda untuk pada akhirnya ya mereka memberlakukan lagi hukum Taurat dalam kehidupan beriman, percaya mereka kepada Yesus Kristus. Sebab itu Paulus mengingatkan dengan sangat tegas dan cukup keras kepada mereka untuk melihat apa motivasi yang muncul, yang ada dalam diri para pengajar itu. Apakah untuk kebaikan bersama umat atau ada motivasi yang lain? Malah
muncul memecah belah antara orang-orang Kristen yang berasal dari keturunan Yahudi dan mereka yang non-Yahudi. Orang-orang non-Yahudi hendak diyahudikan dengan memberlakukan Taurat itu, dengan memberlakukan wajib sunat itu. Maka perpecahan yang terjadi, pertentangan yang terjadi dalam kebersamaan persekutuan umat. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, apakah dalam kehidupan kita sekarang, dalam kehidupan bergereja, berjemaat kita sekarang masih ada model seperti itu? Bicara motivasi dalam hal berkarya layan. Ini menjadi sebuah perenungan untuk memeriksa diri kita. Apa motivasi kita dalam melayani? Benarkah untuk Tuhan? Benarkah untuk segenap jemaat, gereja? Atau dibalik untuk Tuhan dan gereja itu ada motivasi lainnya? Bicara kepentingan pribadi, bicara kepentingan kelompok. Atau bicara hal yang umum untuk banyak orang. Atau hal-hal yang bersifat pribadi lainnya. Mencari nama baik, mencari popularitas. Dan bukan tidak mungkin ada juga orang yang melayani. Menggebu-gebu dia katakan ini untuk Tuhan, ini untuk jemaat, ini untuk gereja. Tetapi di balik itu, ada motivasi untuk mendapatkan keuntungan materi. Pelayanan dipakai untuk mencari penghasilan di dalam gereja. Pelayanan digunakan untuk mencari uang di dalam gereja. Banyak yang seperti itu. Ada. Jangan katakan tidak ada. Jangan katakan di sana ada, di sini nggak ada. Ini wajib bagi kita malam ini memeriksa jati diri kita. Jati diri pelayanan kita. Apa motivasinya? Mengapa saya mau melayani? Benarkah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan atau hanya sekedar untuk memperlihatkan saya orang yang hebat, saya orang yang pintar? Saya orang yang mengerti Alkitab. Saya yang sudah khatam dengan Alkitab, hafal luar kepala. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kita banggakan itu. Kalau model seperti itu, sia-sialah pelayanan kita. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mungkin perlu bagi kita saat ini untuk merenungkan kembali motivasi pelayanan kita. Seperti pemazmur yang mengintrospeksi dirinya. Lihatlah aku Tuhan, apakah jalanku serong? Lihatlah motivasiku Tuhan dalam melayani. Apakah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Atau justru pelayananku lebih berfokus kepada kepentingan diriku sendiri. Pelayananku lebih berfokus kepada kepentingan kelompokku sendiri. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, menyimpulkan motivasi
dalam pelayanan kita masing-masing. Mari kita nyatakan bahwa motivasi pelayanan kita adalah motivasi murni. M-U-R-N-I. M, melayani dengan kasih bukan ambisi. U, utamakan Kristus selalu dalam segala. R, rela berkorban demi pertumbuhan sesama saudara seiman, bahkan orang lainnya. N, niat yang tulus dan benar di dalam karya layan. I, integritas selalu kita tampilkan, kita nyatakan. Meskipun tidak ada orang yang melihat karya layan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk malam ini. Kami semua diingatkan tentang apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi dasar dari karya layan kami, dari kerinduan kami untuk melayani. Benarkah itu untuk Tuhan? Benarkah itu untuk gereja? Kami diingatkan untuk mengevaluasi diri. Biarlah Tuhan melihat, benarkah motivasi pelayanan kami ini adalah untuk kemuliaan Tuhan, atau malah justru untuk hormat dan nama baik diri kami. Atau justru pelayanan yang kami lakukan adalah untuk kepentingan secara materi, mencari keuntungan di dalam gereja. Lihat ini Tuhan, dan apabila kami salah, ampuni kami Tuhan. Berikan kami penyadaran dan biarlah kami bisa sadar dan bertobat dari kesalahan. Saat ini ya Bapa, kami akan melepaskan segala lelah kami dari seluruh aktivitas yang telah kami lakukan sepanjang pagi, siang, hingga memasuki malam ini. Kami serahkan akan istirahat malam ini. Biarlah tangan kasih Tuhan yang akan menjaga, memberikan perlindungan, menjauhkan kami dari kuasa kegelapan, roh-roh jahat, pencobaan, atau apapun mara bahaya yang akan mengganggu istirahat malam kami, sehingga ketika esok pagi kami terbangun, Tuhan membangunkan kami kembali dengan kesegaran tubuh, bahkan juga dengan kekuatan iman yang tulus, yang benar, dan kami melakukan karya layan di pekerjaan kami, di usaha kami, bahkan juga dalam berbagai kegiatan aktivitas lainnya dengan motivasi yang murni. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat malam para sahabat GPIB, selamat beristirahat. Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin.